Selamat datang di pertemuan keempat kita, masih dengan pembahasan integer programming. Setelah minggu lalu kita ngomongin tentang problem formulation di integer programming, hari ini kita akan ngomongin tentang gimana sih cara menyelesaikan integer programming, yaitu dengan branch and bound method. Baik kita akan menyelesaikan untuk pure dan mix, kita pakai branch and bound, dan kita belajar tentang knapsack problem. Oke, kita akan mulai dengan branch and bound method sebagai cara untuk menyelesaikan integer programming. Nah, seperti yang saya katakan pada problem formulation, sebenarnya formulasi dari integer programming itu mirip kayak linear programming. Cuma ada fungsi tambahan, yaitu ketika X1, X2 di state harus integer. Maka itu kita sebut dengan integer programming gitu ya. Contohnya di sini punya fungsi tujuan, maksimum Z sama dengan 8X1 tambah 5X2, dan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan gimana sih cara menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikan cara pertama adalah kita selesaikan dengan linear programming biasa. Nah, ini ada satu hal yang perlu teman-teman tahu, yaitu pertama, kalau optimal solution dari linear programming itu pasti hasilnya akan lebih besar daripada optimal solution di integer programming. Yang kedua, kalau teman-teman udah nyelesain masalah integer programming dengan linear programming, ternyata hasilnya udah integer, berarti itulah solusi untuk integer programmingnya. Jadi nggak perlu capek-capek kayak pakai branch and bound karena hasilnya ternyata udah integer, ya udah itulah hasilnya. Yang ketiga adalah ketika LP-nya atau kalian menyelesaikan dengan linear programming itu nggak visible atau invisible solusinya, maka gitu juga dengan integer programming, hasilnya pasti juga akan invisible. Contohnya lagi ya, kembali tadi ke masalah integer programming, kita punya kasus tadi ya, formulasi modelnya seperti ini. Nah, kita bisa selesaikan pertama caranya adalah dengan linear programming biasa. Nah, ketika teman-teman udah nyelesain dengan linear programming biasa, kalian akan cari titik optimalnya, yaitu titik optimal itu didapatkan dari perotongan dua fungsi ya, yaitu 9x1 plus 5x2 sama dengan 45 dan 5,5x1 tambah 6x2 sama dengan 33. Kalian akan dapatkan perpotongan titiknya ini, yaitu adalah titik optimalnya. Ya, saya nggak akan menjabarkan lebih lanjut gimana caranya pakai linear programming karena saya rasa teman-teman sudah tahu sebelum UTS. Tadi Z-nya adalah 8x1 ditambah 5x2 gitu ya. Nah, kalau dari penyelesaian linear programming kita dapatkan X1-nya adalah 3,96 dan X2-nya adalah 1,87. Apakah ini solusi untuk integer programming? Tentu tidak, karena ini masih pecahan gitu ya. Jadi ketika untuk linear programming, Z-nya ternyata kita dapatkan 41,04. Ini didapatkan dari kita masukkan X1 dan X2-nya ini ke dalam fungsi tujuannya. Di sini maksudnya 9x1, 5x2, dan 5,5x1 dan 6x2. Ya. Oke, kita selesaikan untuk linear programming tadi dengan pendekatan integer programming. Kenapa? Karena di sini solusinya masih berbentuk pecahan. Gimana caranya? Kita coba ambil untuk X1-nya dulu contohnya. Boleh dari X2, boleh dari X1 boleh. Contohnya di sini dari X1. Di sini X1-nya adalah 3,96 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan integer maka kita bisa round up atau round down. Jadi ini kita bisa round up kan menjadi X1 lebih dari sama dengan 4, atau kita round down atau kita bulatkan ke bawah menjadi X1 kurang dari sama dengan 3. Jadi visible solution-nya ada di bagian sini untuk X1 kurang dari sama dengan 3, sedangkan X1 lebih dari sama dengan 4, solusinya adalah di sebelah sini ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan namanya branch and bound. Branch itu sendiri adalah kita membuat sebuah cabang gitu ya. Subproblem 1 ini adalah solusi dari linear programming yang kita lakukan di awal tadi. Di mana X1-nya adalah 3,96, X2-nya adalah 1,8 berapa tadi? 1,87, maka teman-teman dapatkan Z-nya adalah 41,04. Karena belum integer, maka kita cabangkan ya, dan kita batasin gitu. Batasannya adalah kita round up dan kita round down kan. Yang satu kita round down kan menjadi X1 kurang dari sama dengan 3, sedangkan kita round up kan menjadi X1 lebih dari sama dengan 4. Oke. Ketika X1 kurang dari sama dengan 3 atau di daerah sini ya, maka berapa sih nilai X2-nya? Kita bisa lihat dari garis yang memotong dari penyelesaiannya
X1 kurang dari sama dengan 3 ini. Ternyata garis yang melaluinya adalah garis yang fungsi ini, yaitu 5,5 X1 ditambah 6 X2 sama dengan 33. Maka kita masukkan nilai X1 ini yang adalah 3 ke dalam persamaan ini. Jadi didapatkan nanti X2-nya adalah 2,75, yaitu 5,5 kali 3, yaitu 16,5. Kalian pindahkan ke sini, yaitu jadi 33 kurangi 16,5 dibagi dengan 6, maka kalian dapatkan X2-nya adalah 2,75. Lalu gimana dapatkan Z? Z-nya ini kalian masukkan nilai X1, X2-nya ke dalam fungsinya tadi, 8X1 plus 5X2. Oke, gitu juga dengan X1 lebih dari sama dengan 4. Kira-kira visible solution-nya ada di bagian sini. Oke, teman-teman paham ya? Nah, ketika visible solution-nya ada di sini, garis mana yang memotong? Oh, ternyata garis memotong adalah garis yang ini. Maka kita tinggal masukkan X1-nya adalah 4, jadi 9 kali 4. Maka kita dapatkan X2-nya adalah 5 kali X2 sama dengan 45 kurangi 36. Atau X2 sama dengan 45 dikurangi 36 dibagi 5, yaitu 1,8. Nah, lalu teman-teman masukkan nilai X1 dan X2-nya ke dalam fungsi Z-nya tadi, maka teman-teman dapat nilainya adalah 41. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong tentang maksimasi, maka nanti nilai Z-nya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kita ngomongin tentang minimasi, nanti nilainya adalah lebih dari sama dengan. Gitu ya. Nah, oke. Apakah ini adalah optimal solution untuk integer programming? Oh, tentu tidak, karena di sini kita lihat X2-nya masih pada pecahan ya, 1,8 dan 2,75. Nah, kita lihat, kita cabangkan selanjutnya di Z yang lebih besar. Di sini subproblem 2 Z-nya adalah 37,75, sedangkan subproblem 3 adalah Z-nya 41. Maka kita cabangkan di Z yang ketiga, gitu ya. Oke, kita cabangkan lagi yang ketiga ini. Oke, kita cabangkan yang ketiga, tadi X2-nya masih belum integer. X2-nya tadi adalah 1,8, maka kita bisa round up dan kita round down. Ya. Round up-nya bisa X2 lebih dari sama dengan 2, atau kita round down jadi X2 kurang dari sama dengan 1. Oke, jadi instead of ini, kita lebih fokus ke bagian yang sini ya, yang bagian ini. Oke, jadi karena solusinya ini, subproblem 3-nya adalah di bagian ini. Maka kita akan fokus ke sini. Oke ya. Nah, ini adalah cuplikan yang tadi. Oke. Nah, kita lihat ketika X2-nya lebih dari 2, ya ini adalah 2, X2 sama dengan 2. Di sini X2 sama dengan 1. Ya, kita lihat apakah mungkin ada solusi di sini? Oh, tentu tidak, ya. Kenapa? Karena di sini bukan visible solution-nya. Jadi makanya di subproblem 4 ini adalah invisible karena nggak mungkin X2-nya lebih dari sama dengan 2 ketika ditinjau di bagian ini gitu ya. Nggak mungkin X2-nya lebih dari 2. Nah, oke. Kita lihat untuk X2 sama dengan 1 atau X2 kurang dari sama dengan 1. Kira-kira visible solution-nya adalah di bagian sini ya. Kita lihat ternyata garis yang melalui dia itu garis yang ini, teman-teman, ya. Oke, garis yang ini atau garis yang 9X1 plus 5X2 sama dengan 45 ya. Kita tinggal masukkan lagi X2-nya 1 gitu ya. X2-nya 1, 5 kali 1 adalah 5 ya, adalah 5. Kita pindah ke sini ya jadi 40. Jadi X1-nya adalah 40/9. Oke, maka teman-teman dapatkan 40/9 untuk X1 dan X2-nya adalah 1. Dan masukkan ke dalam fungsi tujuannya, Z tadi adalah 8X1 plus 5X2. Maka didapatkan nilai Z adalah 40,55 gitu ya. Nah, apakah ini adalah optimal solution untuk integer programming? Oh, tentu tidak karena X1-nya masih pecahan. Kita lanjut dari yang bagian sini, kita lanjutkan lagi gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi menjadi branch selanjutnya atau subproblem selanjutnya, yaitu subproblem 6 dan subproblem 7. Tadi yang belum integer adalah X1-nya. X1-nya tadi adalah 40/9 gitu ya, atau kurang lebihnya adalah 4,44. Kita bisa round up atau kita round down. Kita round up menjadi lebih dari sama dengan 5 atau kita round down jadi X1 kurang dari sama dengan
4. Gitu ya. Nah, ketika X1-nya lebih dari sama dengan 5, maka X2-nya adalah 0. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat, ketika titiknya 5, itu yang maksimalnya ya di sini kan, 5 dan 0. Gitu. Nggak bisa 5 dan selanjutnya, karena di sini pol mentoknya adalah 5,0. Gitu ya. Maka bisa dilihat di sini ketika X1-nya 5, X2-nya adalah 0 dan didapatkan Z 40. Sedangkan ketika X1-nya 4, kita bisa lihat di sini X1-nya 4, maka maksimalnya X2-nya adalah 1 ya. Karena kenapa? Karena kita lihat dari yang sebelumnya ini, karena kita fokusnya di bagian ini ya. Di bagian dari branch-nya subproblem 5 ya, di bagian sini. Ketika X1-nya 4, maksimalnya di sini ternyata dari visible solution-nya maksimalnya adalah X2-nya adalah 1. Maka kita dapatkan X1-nya 4 dan X2-nya adalah 1. Kita masukkan ke dalam fungsi Z-nya tadi, kita dapatkan 37. Nah, di sini bisa kita lihat ZE lebih besar daripada ZF ya. Maka kita ambillah subproblem 6 ini sebagai optimal integer solution-nya. Kenapa? Karena X1, X2-nya sudah integer dan Z-nya lebih besar daripada subproblem yang 7 gitu ya. Walaupun subproblem 7 X1, X2-nya udah integer, tapi ternyata nilai Z-nya lebih besar subproblem 6. Udah selesai? Sudah. Karena kita udah dapatkan X1, X2 integer dan Z-nya lebih besar daripada Z yang satunya gitu ya. Oke, itu untuk pure integer programming. Bagaimana untuk mixed integer programming? Sama aja sih teman-teman sebenarnya. Cuma bedanya nanti teman-teman nggak perlu dua-duanya harus integer. Cukup salah satu. Misal di sini X1 adalah integer, gitu ya. Ini pertama yang kita lakukan, kita gunakan linear programming biasa. Kalau teman-teman ngitung pakai linear programming biasa, teman-teman akan dapatkan X1-nya 2/3 dan X2-nya adalah 7/3. Dan X1, X2 ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, maka teman-teman akan dapatkan nilai Z seperti ini. Gitu ya. Ini adalah titik optimalnya. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman bisa pakai branch and bound seperti yang tadi. Gitu ya. Misal kita mulai dari yang dari yang X1-nya gitu ya, karena yang di sini X1-nya harus integer. X2-nya nggak peduli dia mau pecahan atau enggak, maka yang harus wajib adalah X1-nya. Kita bisa round up dan bisa round down gitu ya. Di sini karena fungsinya adalah maksimasi, maka nilainya di sini adalah kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan. Kalau kalian dapatnya minimasi, maka di sini ubah menjadi lebih dari sama dengan. Oke. Nah, selanjutnya apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah kita bisa round up atau round down. 0,67 di round down jadi X1 kurang dari 0, sedangkan untuk X1 untuk round up bisa menjadi X1 lebih dari sama dengan 1. Untuk X1 kurang dari sama dengan 0, gitu ya. X1 kurang dari sama dengan 0, maka kita dapatkan X2-nya berapa? X2-nya berapa? Ketika X1-nya 0, kita bisa lihat di sini. Ketika X1-nya kurang dari sama dengan 0, ya, atau di sini, maka kita dapatkan X2-nya adalah yang di sini, maksimalnya adalah yang 3, gitu ya. X1 0, X2-nya 3. Kita dapatkan nilai Z-nya adalah 3, karena tadi maksimalnya adalah fungsi tujuannya adalah 2X1 plus X2. 2X1 plus X2. Ketika X1-nya 0, 2 kali 0, ditambah 2 adalah 3, X2-nya 3 ya, berarti Z-nya adalah 3. Oke. Nah, gimana kalau kita round up ketika X1-nya 1 gitu ya, ketika X1-nya 1. Nah, visible solution-nya kurang lebihnya di sini gitu ya. Ketika X1-nya adalah lebih dari sama dengan 1 gitu. Oke, kita bisa lihat ya, solusinya ketika X1-nya lebih dari dengan 1. Kita lihat, oh solusinya kira-kira ada di sini nih. Nah, berapa nilai X2-nya? Oh, ternyata yang memotong adalah sumbu yang ini, teman-teman. Bukan sumbu yang 3, bukan sumbu yang ini, tapi ternyata yang memotong adalah sumbu yang ini, 5X1 plus 2X2. Maka kita bisa lihat nilai X2-nya berapa. Ketika X1-nya 1, ya udah, X1-nya 1 berarti 5 kali 1, 5. Kita pindah ke sini, berarti 8 kurangi 5 adalah 3, maka nilai X2-nya adalah 3/2. Oke, maka kita dapatkan X2-nya adalah 1,5.
kita masukkan ke dalam nilai Z-nya, maka kita dapatkan adalah 7/2. Bisa kita lihat 7/2 sama 3, ternyata yang lebih besar adalah yang 7/2. Maka kita udah selesai, ya udah selesai, karena di sini yang dibutuhkan X1-nya aja yang integer gitu ya, X2-nya nggak perlu integer gitu. Makanya di sini bisa dilihat optimal solution dari integer programming, di mana di sini kasusnya adalah mix, yaitu yang subproblem 3 ini.